Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandu Rizky Prasetyo. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan berpidato tentang 4 bekal menghindari fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Perawati MPD, dan teman-teman hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai saat ini kita telah diberi nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul, bisa mendengarkan, bisa membuat tugas berpidato. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema 4 bekal menghindari fitnah akhir zaman. Teman-teman hadirin sekalian, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW menyatakan bahwasanya kita merupakan umat akhir zaman. Beliau juga merupakan Nabi terakhir dan juga Rasul akhir zaman. Zaman yang dijalani oleh umat muslim merupakan zaman yang syarat akan fitnah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya itu fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman menurut Arabi bukan hanya sekedar tentang fitnah perkataan, melainkan juga tentang fitnah kekayaan, keluarga, anak-anak, harta, perselisihan manusia, bahkan banyaknya pembunuhan dan kematian juga merupakan fitnah akhir zaman. Seperti yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, dan termaktub dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya akan ada suatu hari di mana kebodohan akan diturunkan, ilmu akan diangkat, dan banyak terjadi al-harj. Al-harj itu adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindari atau melewati kuatnya arus fitnah dan badai fitnah ini supaya bisa mengantarkan kita kepada pintu yang membahagiakan? Teman-teman hadirin sekalian, yang pertama yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya kembali kepada Allah Ta'ala dan senantiasa meminta perlindungan kepadanya. Karena sesungguhnya barang siapa yang meminta perlindungan, menggantungkan harapan, melambungkan keinginan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya, akan melindunginya dari fitnah akhir zaman. Seperti mana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkannya untuk kita. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang artinya Nabi SAW biasa meminta perlindungan dengan membaca, Ya Allah, aku berlindung padamu dari fitnah neraka dan siksa neraka. Aku berlindung padamu dari fitnah kubur dan siksa kubur. Aku berlindung padamu dari fitnah kekayaan, dan aku berlindung padamu dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung padamu dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5899. Kemudian yang kedua, bersabar saat menghadapinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar.
Karena sabar merupakan penempaan seorang muslim dan pembersih dirinya dari dosa-dosa. Ibaratnya pembakaran merupakan penempaan untuk menghasilkan emas dan perak. Begitu juga dengan fitnah untuk menghasilkan seorang mukmin yang jujur. Teman-teman hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, bersegera melakukan ketaatan. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera menuju kepribadian Allah Subhanahu wa taala saat fitnah akhir zaman terjadi merupakan faktor utama atau faktor pendorong umat muslim untuk selalu teguh di atas ajaran Islam, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah juga merupakan ikatan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan ibadah juga bisa melindungi kita, mencegah kita dari fitnah karena hati kita yang sudah terpenuhi dengan iman. Kemudian yang keempat, memohon kematian yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya fitnah merupakan ujian besar yang melanda hati seorang mukmin, hati seorang muslim. Bahkan hingga hilangnya keimanan, murtad ataupun kafir, dan itu sangat rugi baginya. Lalu sebaiknya umat muslim lakukan yaitu salah satunya meminta agar diberikan kematian yang baik, yaitu mati tetap teguh di atas ajaran Islam, tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mati dalam keadaan Islam itu lebih baik daripada hidup kehilangan iman. Seperti yang termaktub dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, dua hal yang dibenci oleh manusia kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi orang mukmin daripada fitnah. Dan benci sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta itu lebih ringan untuk dihisap. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah pidato singkat saya yang bisa saya sampaikan pada kali ini tentang 4 bekal menghindari fitnah akhir zaman. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan melindunginya serta menjauhinya dari pedihnya fitnah akhir zaman ini. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.